Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa berjumpa secara online. Nah teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan tetap semangat. Nah teman-teman, dalam beberapa hari ini aku tidak bisa mengupload video. Nah karena ada tanggung jawab yang harus aku kerjakan dulu dan aku utamakan dulu. Oke lah teman-teman, dalam kesempatan kali ini aku mau berbagi tips ya, gimana caranya menjahit brokat itu supaya tidak mengkerut ya teman-teman. Nah sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel aku Vela Narvi Official dan jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Ayo kita saksikan video aku. Nah teman-teman, jadi ya outer seperti ini yang aku mau buat, dan dia outernya itu brokat ya teman-teman, dan dalamannya itu santili dan berbahan polos ya teman-teman. Nah teman-teman, di saat kita menjahit brokat, bahan brokat maksudnya ya, usahakan kita menggunakan kertas yang tidak dipakai lagi, atau buku yang sudah tidak dipakai lagi, koran juga bisa ya teman-teman, sampul juga bisa ya teman-teman, terus apapun lah yang berbahan kertas gitu ya. Supaya apa? Supaya dia tidak mengkerut. Nah ini tidak diobras ya teman-teman. Kalau dia diobras dia bakal jelek kalau bahan brokat, apalagi bahan lilit ya teman-teman. Nah ini dia aku mau stick balik supaya dia lebih rapih teman-teman. Memang bahan brokat ini dia memang harus di stick balik ya teman-teman. Jadi bukan hanya bahan brokat aja teman-teman, jadi seperti tile atau santile dan sejenisnya, seperti polkadot juga gitu ya, tile polkadot maksudnya, jadi sejenisnya ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk kampuh ya, kalau misalnya brokat ini, kalau misalnya tempahan, mau brokat ataupun polos ya, itu wajib memberikan kampuh itu sekitar 3 cm ya teman-teman. Nah karena itu tempahan, kecuali dia tadi kayak konveksi baru kita tidak memberikannya kampuh, itu pun tidak masalah. Nah teman-teman, dalam menjahit stick balik itu dia yang pertama kita jahit adalah baik ya, baik ketemu baik ya. Selepas menjahit baik ketemu baik, lalu kita jahit buruk ketemu buruk itu ya teman-teman. Jadi aku jelaskan lagi ya teman-teman, saat kita menjahit stick balik, kita menjahitnya itu bagian depannya dulu, bagian yang cantiknya dulu. Setelah kita menjahit bagian cantiknya, lalu kita menjahit bagian dalam ya, bagian buruknya. Oke teman-teman, kita membahas soal biaya dalam menjahit ya teman-teman. Jadi ada salah satu teman saya ya, yang tinggalnya itu di daerah perkampungan. Nah, dan itu dia jauh lah ya dari kota. Nah, jadi dia tuh curhat ya dengan saya. Dia bilang seperti ini teman-teman. Bagian yang mengatakan kepada saya, khususnya pelanggan saya yang pernah menjahitkan bajunya kepada saya. Dia bilang harganya kok tidak sama ya dengan yang sana gitu. Nah padahal jahitan saya cukup rapi ya kak, dan dari dibanding-bandingkan itu saya tidak berani menerapkan ongkos jahit sesuai tarif karena saya hanya penjahit kampung. Terus saya bilang nih sama kawan saya, kalau kamu tidak berani menerapkan ongkos jahit sesuai dengan pengeluaran modal kamu, sesuai dengan tenaga yang sudah kamu keluarkan, kamu bisa rugi gitu. Nah, apalagi sekarang itu alat-alat jahit itu sudah pada naik ya.
Mungkin para senior sudah pada paham, terutama pada resleting, benang, terus karet kolor gitu ya kan. Terus seperti Vaseline, kancing-kancing itu pada naik semua ya. Jadi kita tidak bisa memberikan tarif murah apalagi sesuai keinginan pelanggan. Itu bisa membuat kita rugi, teman-teman. Nah, saya bilang sama teman saya, kalau misalnya mau membuat harga yang murah, sesuaikan dengan modelnya ya. Sesuaikan dengan model bajunya. Jika dia membuat baju yang oblong atau macam daster, mungkin kita bisa membuat tarif yang murah, yang standar, paling tidak normal lah. Jangan terlalu murah dan dapat merugikan si penjahit gitu. Apalagi dari model tersebut itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, itu sangat merugikan kita ya dari segi waktu ya. Nah, terus dari segi alat-alat jahitnya. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat baju yang modelnya terlalu rumit dan ribet, nah itu akan menambah biaya. Yang pertama itu biaya dari alat-alat jahit, ya kan? Yang kedua itu biaya apa? Biaya tenaga tentunya ya teman-teman. Nah, tidak jauh-jauh ya teman-teman, mungkin ini pengalaman kita masing-masing ya. Aku bilang aja hal kecil aja ya, hal kecil aja, terutama pada jarum pentul itu contohnya. Jadi setiap kita menjahit barang baru, kita harus mengganti jarum pentul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita itu harus mengganti jarum jahit kita gitu. Mau mesin jahit bordir atau mesin jahit biasa. Jadi kita harus menggantinya. Nah, aku lanjut ya tentang teman aku itu tadi. Terus dibilangnya, gimana ya kak, daerah sini itu perekonomiannya itu di bawah standar. Jadi kalau untuk menerapkan harga normal itu sangat sulit sekali gitu. Nah teman-teman, jadi aku kasih solusi ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa, ada yang tidak ya. Nah mungkin bisa bermanfaat juga untuk para penjahit yang dilema dalam sistem tarif murah ya. Jadi cukup satu solusinya. Kita tidak bisa memang menghindari tarif-tarif murah itu, tapi kita coba deh memperluas jaringan gitu. Contohnya pada zaman sekarang itu kan udah banyak tuh online gitu, semua serba online. Jadi sekarang itu dunianya sudah dunia digital ya teman-teman. Jadi aku bilang seperti itu sama teman aku. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara kita mengikuti grup Facebook yang satu profesi dengan kita gitu tuh. Terus kita harus mengikuti grup WA yang satu profesi juga ya. Terus kita bisa menampilkan koleksi-koleksi yang terbaik kita di IG, di Facebook gitu ya. Sekarang semua serba canggih gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan pelanggan dari luar kampung atau luar kota ya. Jadi contohnya saya mendapatkan pelanggan dari luar kota ya tentunya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi semua itu memang butuh proses. Nah jadi gimana nih kalau misalnya di luar kota, terus ngukur badannya gimana gitu ya. Tentunya kalau soal ngukur badan itu yang pertama sistemnya video call ya teman-teman. Jadi mungkin ya semua pada yang senior-senior pada sudah tahu ya. Apalagi semenjak corona ya teman-teman. Jadi sistem itu sudah diterapkan ya teman-teman. Nah, saya semangati lagi nih teman saya. Saya bilang, ayo dong jangan putus asa gitu ya. Zaman sudah secanggih ini, HP kamu juga sudah canggih, HP Android ya, HP yang smart gitu ya, HP yang cerdas. Tapi kenapa orangnya enggak ikut-ikutan smart gitu ya. Terus dia ketawa aja gitu. Saya bilang lagi, nah kamu harus ini dong, pasarkan karya-karya kamu.
kemampuan kamu itu kamu tunjukkan kepada semua orang ya. Walaupun orang itu butuh atau tidak butuh ya, tampilkan aja di medsos kamu. Nah, kamu kan punya Facebook, kamu punya IG, buat apa kamu menampilkan hal-hal yang lain? Tampilkan aja yang berkualitas gitu. Tunjukkan kualitas kamu di depan orang-orang banyak gitu. Jadi orang-orang itu tahu bahwa jahitan kita tuh bagus. Walaupun jahitan kampung ya, saya bilang seperti itu. Nah terus dia nanya nih, gimana caranya kalau misalnya bayarnya gitu, terus bajunya gimana ngantarnya. Saya bilang, nah semua tuh gampang. Kalau misalnya pembayaran itu sebelum kita menjahit ya, kita harus minta TF kan dulu tuh 75%. Itu wajib, apalagi itu lain daripada ongkos beli bahannya. Kamu jangan samakan, kamu harus bisa bedakan upah kamu, atau dia kalau mau mayit dia upah pahit tuh harus dibedakan. Terus dari upah beli bahannya kamu juga harus bedakan. Nah kalau soal pengiriman ya, setelah selesai itu kamu kirim fotonya ke dia, terus kamu kemas serapi mungkin. Nah terus kamu packing, lalu kamu bawa ke tempat pengiriman. Setelah mendapatkan resi, kamu kirim resinya melalui WA. Setelah itu dia akan mentransfer. Jadi kamu tunggu ya, kamu tunggu dia itu mengirim atau mentransfer sisanya, lalu kamu bisa pergi dari tempat pengiriman tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, sedikit penjelasan dari aku ya. Jadi kalau misalnya kalian mengkhawatirkan gimana nih kalau nggak ditransfer gitu, nah di tempat pengiriman tersebut teman-teman ada waktu jeda ya teman-teman. Jadi kalian bisa membatalkan pengiriman tersebut jika dalam kurun 30 menit dia tidak mentransfer ya. Itu bisa ditarik kembali. Jadi kita tidak rugi. Kenapa kita tidak rugi? Karena kita sudah mendapatkan barang dan kita sudah menerima uang 75% tersebut ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak ada keberanian dari awal, kita tidak bisa berkembang teman-teman. Jadi harus memulainya dari awal, dari sedini mungkin kita harus memulainya. Kalau tidak ada kegagalan, itu tidak ada namanya kesuksesan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah jadi di mana ada kesulitan tentunya ada kemudahan ya teman-teman. Jadi sistem seperti itu adalah sistem kepercayaan teman-teman. Jadi mereka percaya sama kita, kita percaya sama mereka gitu. Jadi harus saling ada kepercayaan. Jadi beberapa bagian orang-orang yang sudah pernah menjahit online sistem tempahan tentunya itu sudah tahu gimana sistemnya, gimana prosesnya dalam memesan baju tempahan secara online ya. Jadi jika belum pernah memesan baju tempahan secara online, jadi kamu bisa memberikan proses-prosesnya seperti apa gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman tentunya ya teman-teman. Oke lah teman-teman, seperti itulah penjelasan aku ya. Terus gimana curhatan teman aku itu, dan aku juga sudah memberikan solusinya, dan aku juga sudah memberikan semangat untuk dia, dan ini juga bisa jadi pelajaran, bisa jadi wawasan untuk teman-teman sekalian atau yang sudah menjalaninya. Semoga sukses ya. Yang masih mau membuat sistem seperti itu, semoga berjalan dengan lancar tentunya teman-teman. Oke lah. Nah seperti inilah hasil outer aku, outer yang dari brokat teman-teman. Dia ada pakai kancing bungkus di bagian depannya. Oke teman-teman, sampai di sini video aku. Semoga bermanfaat bagi siapapun. Jangan lupa subscribe channel aku, Vela Narvi Official. Nah pesan aku teman-teman,
Ya, apapun yang kita alami, tentunya setiap orang mempunyai masalahnya masing-masing ya tentunya teman-teman. Jadi kita harus bisa bersyukur apapun yang kita dapat, dan tentunya jangan dikeluhkan, kita jalani aja ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita. Oke, sampai di sini video aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.